Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kepo, ketemu sama aku Tri Intan Putri Mayasari di program Yuhu, Yuk Cari Tahu. Aduh, seneng banget ya Sobat Kepo, hari ini tuh cuacanya cerah banget ya kan. Dan berhubung hari ini cuacanya tuh mendukung banget, dan Intan juga lagi semangat banget nih Sobat Kepo. Jadi Intan mau pantun dulu boleh kali ya? Oke. Si Rudi tetangganya Caca, cakep. Orangnya Kiowo, mirip Opa. Hayo, udah pada mantengin layar kaca. Saatnya nonton Yuhu, program yang tercinta. Weh. Oke, Sobat Kepo. Jadi program Yuhu ini adalah program edukasi yang mana nanti kita akan terjun langsung dan kita akan nanyain ke orang-orang seputar tentang pengetahuan, dan kita akan tes mereka seberapa besar sih pengetahuan mereka terkait dengan tema yang akan kita bahas. Dan pas banget nih Sobat Kepo ya, sekarang kita ada di bulan Juni, dan di bulan Juni ini ada satu tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Hari apakah itu? Ya, hari kelahiran Pancasila yang selalu kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Nah, ngomongin tentang Pancasila nih Sobat Kepo, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tahu dong ya Pancasila itu apa. Pancasila adalah ideologi dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, nanti Sobat Kepo, kita akan bahas seputar tentang Pancasila lewat orang-orang yang akan kita tanyai langsung nantinya. Seberapa besar sih pengetahuan mereka tentang Pancasila itu sendiri? Oke, kamu kepo? Gimana Sobat Kepo? Kamu kepo? Makanya ikutin Intan terus di program Yuhu, Yuk Cari Tahu. Oke Sobat Kepo, langsung aja yuk kita tanya-tanya. Selamat sore Mbak. Boleh kenalan ya dengan Mbak siapa ini? Aku Alif. Dinda. Oke, Mbak Alif dan Mbak Dinda. Mbak Alif sama Mbak Dinda nih tahu nggak sih, kan kemarin tanggal 1 Juni kita libur nih. Itu hari apa sih? Hari Pancasila. Hari Pancasila. Oke Sobat Kepo nih, sekarang kita sudah sama Mas-mas nih, kita ajak kenalan dulu ya. Halo Mas. Ya. Ini dengan Mas siapa namanya? Nama saya Farid. Oke Mas Farid. Mas Farid, kan kemarin tanggal 1 Juni kita libur nih ya, tanggal merah. Nah itu kira-kira hari apa sih Mas? Itu hari kesaktian Pancasila kalau nggak salah. Selamat sore Mbak. Iya. Boleh dong kesini dulu. Iya. Dengan Mbak siapa? Oh, nama saya Mbak Siska. Oke Mbak Siska. Mbak, aku mau nanya-nanya nih, boleh ya? Boleh. Iya, kemarin pas tanggal 1 Juni kita kan libur nih Mbak, tanggal merah ya. Itu kira-kira hari apa sih Mbak? Kalau setahu saya sih hari Pancasila. Kalau setahu saya sih. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Iya, boleh dong kenalan namanya Mas siapa ini? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Muflih Aminuddin. Oke, panggilannya? Muflih biasanya. Mas Muflih. Mas Muflih, kan kemarin tanggal 1 Juni kita libur nih ya, tanggal merah. Nah itu kira-kira kita memperingati hari apa sih Mas? Kayaknya ya. Ya bukan kayaknya sih. Hari lahirnya Pancasila. Oke. Semua orang tahu itu. Soalnya kita kan bangsa Indonesia, jadi harus tahu negaranya sendiri. Oke, jadi tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila sebelum ditetapkan pada tanggal 1 Juni tidak pernah diperingati secara tetap dan tidak pasti dalam setahun sekali. Namun, melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila. Dasar atau alasan pemilihan tanggal tersebut karena bertepatan pada momen ketika gagasan tentang Dasar Republik Indonesia dicetuskan oleh Soekarno melalui pidatonya. Oke Mbak, masih seputar tentang Pancasila nih. Hafal nggak sih kelima sila dari Pancasila? Hafal insya Allah. Hafal ya? Kalau lambang-lambangnya? Lupa. Boleh dong disebutin sila-sila Pancasila kalau hafal? Semuanya. Iya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, apal ya ternyata ya. Mas Farid apal nggak sih kelima sila dari Pancasila? Hafal. Hafal ya. Boleh dong Mas disebutin sila ke-1 sampai ke-5? Oke, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, terus yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap. Oke, Mas Mufli masih ngomongin tentang Pancasila nih. Kira-kira Mas Mufli apal nggak sih sila ke-1 sampai ke-5 Pancasila? Kalau dulu sih hafal, sampai sekarang tuh hafal. Cuman kalau ditanyain kayak gini nggak tahu ya aku, karena mungkin agak grogi. Oke, boleh dong Mas coba disebutin sila ke-1 sampai ke-5 Pancasila? Biasanya kalau anak kecil tuh biasanya Pancasila. Satu Iya, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap. Iya. Iya, tapi ngomong-ngomong Mbak Siska nih apal nggak sih kelima sila dari Pancasila? Insya Allah masih hafal. Kalau lambang-lambangnya? Sedikit hafal. Boleh dong Mbak disebutin lambang-lambang dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dari Pancasila? Kalau sila pertama kan ada bintang ya. Terus sila kedua padi dan lupa saya. Apa ya? Padi dan kapas. 3 kepala banteng kalau nggak salah. Terus 4 apa ya? 4 rantai itu. Yang kelima apa ya? Lupa. Masih berkesinambungan dengan penjelasan awal, yaitu Soekarno suatu hari mengusulkan 5 dasar negara, diantaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Maka, muncullah 5 sila di Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perisai Pancasila sendiri, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam, terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Yang keempat, simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, apal ya kelima silanya ternyata. Dan ini Mbak, tahu nggak sih pencetus hari lahir Pancasila itu siapa? Tokoh yang mencetuskan Pancasila, yang merumuskan. Soekarno bukan sih? Lupa aku. Ya, Aku lupa. Kayaknya sih Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ya. Terus nih Mas Mufli, tahu nggak sih Mas Mufli tokoh pencetus Pancasila itu siapa? Siapa ya? Kayaknya kurang tahu sih aku. Kurang tahu ya? Iya, kurang tahu. Oke. Malu sih sebenarnya kalau nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Oke Mbak, masih ngomongin tentang Pancasila nih ya. Mbak Siska tahu nggak sih pencetus Pancasila itu siapa? Pencetus Pancasila ya, Insinyur Soekarno. Oke, Insinyur Soekarno ya.
Ya, lanjut Mas Farid. Tahu nggak sih pencetus dari Pancasila itu siapa tokohnya? Kalau pencetusnya kalau nggak salah dari panitia gabungan PPKI atau kalau nggak salah BPUPKI itu kalau nggak salah. Penetapan hari kelahiran Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni mengacu pada momen ketika Soekarno berpidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Saat itu, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 pokok gagasan tentang dasar negara. Kendati demikian, perumusan dasar negara juga tak lepas dari peran dua tokoh bangsa, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo. Keduanya turut mengemukakan gagasan mereka mengenai dasar negara di sidang BPUPKI. Terus Mbak Dinda dan Mbak Alif tahu nggak sih Pancasila ini berasal dari bahasa apa? Kalau nggak salah sih bahasa Sanskerta ya. Artinya tahu nggak? Lupa. Nggak tahu ya? Oke. Terakhir Mas Farid, tahu nggak sih Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta. Sanskerta, oke. Artinya tahu nggak? Itu artinya kalau nggak salah panca ada 5, sila itu ada poin-poinnya itu. Oke ya. Berarti maksudnya adalah 5 poin itu, 5. Oke, terima kasih Mas Farid untuk waktunya. Terakhir Mbak Siska, Mbak Siska tahu nggak sih Pancasila itu berasal dari kata dari bahasa apa? Dari Sanskerta ya. Kalau nggak salah. Kalau artinya tahu nggak? Panca kan 5, sila kan sila ya. Jadi 5 sila. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Siska. Sama-sama. Terakhir nih Mas Mufli, tahu nggak Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Kalau Pancasila berasal dari bahasa mungkin Sanskerta mungkin. Bahasa Sanskerta ya. Kalau artinya tahu nggak? Ya, kalau panca itu kan 5 ya, sila itu adalah nilai-nilai. Jadi kalau Pancasila itu adalah nilai-nilai yang berjumlah 5. Nah, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Mufli waktunya. Oke Sobat Kepo, langsung aja yuk kita simak penjelasannya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Sudah sejak zaman Kerajaan Majapahit abad ke-14, Pancasila dikenal sebab terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Itu tadi Sobat Kepo ya, kita udah tanyain ke beberapa orang terkait tentang Pancasila. Gimana? Sekarang udah lebih tahu kan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila? Tentunya Sobat Kepo, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu betul hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila. Dan tentunya kita juga harus bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Kepo, terima kasih sudah nonton program Yuhu. Sekarang waktunya Intan pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Yuhu, Yuk Cari Tahu, hanya di Okai TV. Intan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.